Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syohida Nasution dengan NIM 2401181008. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewarganegaraan yang terkait dengan konsep HAM dan rule of law. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep hak asasi manusia di Indonesia, yang dimana HAM itu sendiri adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, semata-mata karena ia adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal atau berlaku untuk semua orang, kodrati anugerah Tuhan dan tidak dapat dicabut. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri khas konsep HAM di Indonesia. Ada 4. Yang pertama yaitu berlandaskan ketuhanan. HAM di Indonesia dipandang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti penguatan atas hak asasi manusia yang punya dimensi spiritual, bukan sekedar buatan hukum. Yang kedua yaitu seimbang antara hak dan kewajiban. Di Indonesia, hak dan kewajiban asasi manusia berjalan beriringan. Artinya, selain menuntut hak, setiap individual juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada sesama, masyarakat, negara, bahkan kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu mengacu standar internasional. Meski memiliki kekhasan substansi HAM di Indonesia, tetap mengadopsi standar internasional, seperti yang tercantum dalam International Bill of Human Rights. Ini menunjukkan komitmen di Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM global. Yang keempat yaitu bisa dibatasi secara hukum. HAM di Indonesia dapat dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan umum. Pembatasan ini dilakukan secara profesional untuk melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, moralitas, dan keamanan nasional. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis HAM yang diakui di Indonesia. Indonesia menjamin berbagai jenis HAM yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Antara lainnya yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas aman, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Baik, materi berikutnya yaitu Rule of Law di Indonesia. Rule of law secara sederhana berarti negara harus diperintah oleh hukum, bukan oleh keputusan pejabat secara individual atau kekuasaan sewenang-wenang. Ini adalah prinsip hukum yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, di mana semua, termasuk pemerintahan, tunduk pada hukum yang berlaku. Di Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip rule of law. Ada 5, yaitu yang pertama, supremasi hukum, yaitu tidak ada kekuasaan di atas hukum. Yang kedua yaitu persamaan di hadapan hukum. Semua orang diperlakukan sama oleh hukum. Yang ketiga, kepastian hukum. Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Yang keempat, proses hukum yang adil. Ada mekanisme hukum yang menjamin keadilan. Yang terakhir yaitu peradilan yang independen.
Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Materi berikutnya, saya akan menjelaskan hubungan HAM dan rule of law. Yang pertama yaitu HAM tidak bisa ditegakkan tanpa rule of law. Yang kedua, negara hukum menjamin bahwa setiap pelanggaran HAM dapat ditindak secara adil dan transparan. Yang ketiga yaitu rule of law menjadi alat untuk menjaga dan menegakkan HAM melalui lembaga hukum dan pengadilan yang independen. Materi berikutnya yaitu tantangan penegak HAM dan rule of law di Indonesia. Berikut tantangan HAM di Indonesia. Yang pertama, masih ada pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan. Yang kedua, intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas, agama, gender, dan ras. Yang ketiga, ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers. Berikutnya yaitu tantangan rule of law di Indonesia. Yang pertama, korupsi dalam lembaga hukum seperti polisi, jaksa, hakim. Yang kedua yaitu tebang pilih dalam penegakan hukum, seperti hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang ketiga yaitu lemahnya perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Adapun upaya penguatan HAM dan rule of law. Yang pertama, penguatan lembaga penegak hukum dan HAM seperti Komnas HAM, KPK, dan LPSK. Yang kedua, pendidikan hukum dan HAM sejak sekolah. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. Yang keempat, reformasi sistem peradilan untuk mencegah interferensi politik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi HAM dan rule of law di Indonesia yaitu HAM dan rule of law adalah pondasi penting dalam demokrasi. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan HAM. Namun tantangan implementasi dan penegakan hukum masih besar. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat reformasi sistem hukum agar prinsip negara hukum berjalan nyata. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.